Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Wa ammal aslu tsani, adapun prinsip yang kedua, alladzi tadammanahu hadzal atharul jalil wa dalla alaihi. Adapun prinsip yang kedua yang dikandung oleh asar yang mulia ini, yaitu asar Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Umar, man kana minkum mustannan falyastanna biman mat. Siapa di antara kalian yang ingin mencontoh, maka contohlah orang yang sudah wafat. Yang kedua dari prinsip ini, at-tahdhir minal manahij al-bid'iyah al-mukhalifah wal munawi'ah liman hajis salaf. Memberikan peringatan dari manhaj bid'ah yang menyelisihi serta menentang manhajus salaf. Ini prinsip yang kedua dari kandungan asar Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau prinsip yang pertama apa? Rio? Wandi? Wujub luzumi manhajis salaf. Wajibnya komitmen menetapi berpegang dengan manhajus salaf. Sekarang prinsip yang kedua, kewajiban mentahdzir, memberikan peringatan dari manhaj metode bid'ah yang menyelisihi serta membangkang menentang manhajus salaf. Wala raiba anna hadza minal usulil muqarrarah 'inda as-salafis salih. Tidak diragukan lagi bahwasannya hal ini, prinsip ini termasuk prinsip-prinsip yang muqarrarah, yang sudah baku, sudah paten, 'inda as-salafis salih, di kalangan para salafus salih. Wa qad dalla ala hadza tilkumul athar al muntashiratu wal mutakathiratu fi butuni kutubis sunnah wal i'tiqadis salafiyah. Sungguh asar-asar yang banyak yang tersebar di buku-buku sunnah dan i'tiqad salafiyah telah menunjukkan akan prinsip yang satu ini. Maksudnya apa? Keterangan-keterangan para sahabat, keterangan-keterangan dari para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta dari para ulama ahlus sunnati wal jamaah, itu sangat banyak sekali disebutkan di buku-buku para ulama tentang peringatan dari ahlul ahwa'i wal bid'ah dan dari pemikiran-pemikiran mereka. Wallati tadammanat at-tahdhir asy-syadid minal bid'ah wa arbabiha, yang mana asar-asar tersebut mengandung peringatan yang sangat keras
dari suatu kebid'ahan, wa arbabiha, dan dari pentolan-pentolan pembawa kebid'ahan tadi. Wan nahya an muwalatihim, serta asar-asar tersebut juga mengandung larangan dari berloyalitas kepada mereka. Wa tatbiqu hadzal manhaj ala kulli man kana mu'asiran lahum min ahli az-zaygh wad dhalal. Atau wa tatbiqu hadzal manhaj, dan asar-asar tersebut juga mengandung praktek terhadap manhaj ini. Hadzal manhaj ay manhaj at-tahdzir minal manahij al-bid'iyah. Maksudnya asar-asar salaf yang ada di buku-buku ulama sunnah, yang ada di buku-buku i'tiqad, terdapat kandungan praktek para ulama di dalam menerapkan manhaj ini ala kulli man kana mu'asiran lahum, terhadap setiap orang yang sezaman dengan mereka. Dipraktekkan oleh Imam Ahmad, dipraktekkan oleh Ibnu Ma'in, dipraktekkan oleh Al-Bukhari, Ad-Darimi, dan yang lainnya. Ala kulli man kana mu'asiran lahum min ahli az-zayghi wad dhalal, yaitu prakteknya mereka para ulama terhadap setiap orang yang semasa dengan mereka dari kalangan ahlu zaygh wad dhalal, dari kalangan orang-orang yang menyimpang. Kita baca keterangan-keterangan salaf, ya, bagaimana mereka para ulama salaf memberikan peringatan dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Qala Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah, berkata Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah fi wasfi aqidatis salaf wa ashabil hadis, ketika beliau mensifati bagaimana prinsip aqidatus salaf wa ashabil hadis dalam buku beliau yang dikenal dengan Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, buku karya Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Ini termasuk buku yang kita planningkan untuk kita ajarkan ya ikhwan di sini. Kata Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa yabghaduna ahlal bid'ah alladzina ahdatsu fid din ma laysa minhu. Ahlus sunnati wal jamaah membenci ahli bid'ah, yaitu orang-orang yang memunculkan suatu perkara yang baru di dalam agama ini, padahal perkara tadi bukan bagian dari agama. Itulah ahlul bid'ah, yaitu orang-orang yang ahdatsu fid din ma laisa minhu, yaitu orang-orang yang memunculkan perkara baru bukan bagian dari agama. Wala yuhibbunahum, mereka ahlus sunnati wal jamaah, ahlul hadis, wala yuhibbunahum, tidak menaruh kecintaan terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah. Wala yashabunahum, tidak juga mau berteman dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Wala yasma'una kalamahum, juga tidak mau mendengarkan kalam mereka, tidak mau belajar di majlis mereka, tidak mau duduk-duduk bersama mereka. Wala yujalisunahum, itu prinsip ahlus sunnati wal jamaah, tidak mau mendengarkan dan tidak mau duduk-duduk bersama ahlul ahwa'i wal bid'ah. Bahkan sebagian mereka ketika dibacakan ayat Al-Quran oleh salah seorang ahlul bid'ah, mereka tidak mau. Kenapa? Nanti dikhawatirkan di otak-atik. Makanya sangat penting bagi antum semua belajar
secara khusus antum tullabul ilm, para penuntut ilmu, ayyuhas salafiyun, ayyuhas salafis sunni, antum belajar, lengkapi ilmu-ilmu yang ada pada antum, sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka-mereka untuk belajar dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ana sampaikan kepada sebagian tulabul ilm yang sekarang belajar di Yaman, khususnya yang dari Palembang, tolong yang tidak punya sanad Al-Quran kejar di Yaman. Nanti pulang buka majelis qiraah, buka majelis sanad Al-Quran, supaya tidak ada lagi alasan ikhwah-ikhwah untuk belajar dari orang-orang yang tidak jelas manhajnya, dari kalangan bukan ahlus sunnah. Bahasa Arab mumpuni, mantapkan, ajarkan nanti, supaya tidak ada alasan lagi untuk belajar di orang-orang yang bukan ahlus sunnah dengan alasan ingin belajar bahasa Arab. Wala yujadilunahum fid din, dan ahlus sunnati wal jamaah tidak akan melayani debat, berdebat, menang-menangan, ngotot-ngototan terhadap ahlul bid'ah dalam urusan agama ini. Wala yunazirunahum, dan tidak akan melakukan munazarah, diskusi bersama mereka. Wa yarawna sauna adhanihim an sama'i abatilihim, dan mereka ahlus sunnati wal jamaah, ahlul hadis, mereka berpandangan, beranggapan kewajiban menjaga telinga-telinga mereka dari mendengar kebatilan-kebatilan ahlul bidah. Allati idza marrat bil adzan, yang mana kebatilan-kebatilan ahlul ahwa'i wal bid'ah tersebut apabila melintas di telinga kita, waqarat fi qulub darrat, lalu nempel di hati, maka bid'ah tersebut akan memadaratkan hati tadi. Wajarat ilaiha alwasawis, dan akan menarik was-was. Nah, zaman sekarang juga sama ya ikhwan, ya, karena sudah mulai ngambil ilmu sembarangan, ngambil ilmu tidak lagi di ahlus sunnah, sudah sembarangan. Yang penting dia jago usul fikih, yang penting dia jago bahasa Arab, yang penting dia jago tajwid, yang penting dia pakar dalam fikih mazhab katanya. Akhirnya muncul sekian banyak syubhat, ya, muncul was-was. Nah, itu tadi dampak pengaruh, ya, dari duduk bersama ahlul ahwa'i wal bid'ah. Wa qala Abu Abdullah Muhammad ibnu Abdullah Asy-Syahir bibni Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala. Berkata Abu Abdullah Muhammad ibnu Abdullah yang dikenal dengan Ibnu Abi Zamanin, ya, Ibnu Abi Zamanin, dalam kitab beliau Usulus Sunnah Ibnu Abi Zamanin. Kitab ini lumayan bagus, ya, sangat bagus dan layak diajarkan. Dulu ketika di Yaman, anda lihat ada ta'liknya, tahqiqnya Syekh Dr. Abdullah Ibnu Abdurrahim Al-Bukhari. Kemudian muncul juga ta'liq, tahqiq, takhrij Syekh Abu Malik Ibnul Kufaili Ar-Royashi yang di Son'a sekarang, tulabnya Syekh Muqbil. Kalau Syekh Abdullah Al-Bukhari di Madinah di Jami'ah Islamiyah. Nah, dia ada ikhtisar Usulus Sunnah Ibnu Abi Zamanin ini disyarah oleh Abu Abdillah Al-Masna'i, ya, min tulabi Syekh Muqbil. Walam yazal ahlus sunnah ya'ibuna ahlal ahwa'i wal al-mudillah. Ahlus sunnati wal jamaah senantiasa mereka mencela ahlul ahwa'i wal al-mudillah. Itulah ahlus sunnah, selalu mengecam, mencela, mengkritisi ahlul ahwa al-mudillah yang menyesatkan umat manusia. Wa yanhauna an mujalasatihim, mereka ahlus sunnati wal jamaah melarang dari duduk-duduk majelis belajar bersama ahlul bid'ah. Wa yakhafuna fitnatahum, mereka ahlus sunnah mengkhawatirkan fitnah dari ahlul ahwa'i wal bid'ah tersebut. Wa yukhbiruna bi khilaqihim, dan mereka
Ahlus sunnah juga mengabarkan tentang khilaqihim, ai kadzibatihim, itu kedustaan-kedustaan mereka. Itu ahlus sunnah. Mereka akan menyampaikan kepada umat tentang dusta-dusta ahlul ahwa'i wal bid'ah dalam mentakwil, dalam mentaktil, atau dalam menyampaikan hadis-hadis yang palsu. Wala yarawna dzalika ghibatan lahum, dan mereka para ulama ahlus sunnah tidak menganggap tindakan tersebut dikatakan sebagai ghibah, bahkan dikatakan sebagai apa? Pembelaan terhadap agama. Kalaupun dikatakan itu ghibah yang dibolehkan, di antaranya at-tahdzir min ahlil ahwa'i wal bid'ah wala ta'nan 'alaihim, dan juga mereka para ulama ahlus sunnah tidak menganggap hal tersebut sebagai ta'an terhadap mereka, namun itu sebagai nasihat untuk umat dan juga untuk mereka agar mereka meninggalkan kebid'ahan tersebut. Itu yang dilakukan oleh mereka para ulama kita, ulama sunnah, sejak zaman dahulu kala sampai di zaman sekarang. Di zaman sekarang luar biasa, ada para ulama yang senantiasa berada di saf terdepan, baik dari kalangan ulama yang ada di Mamlakah Arabiyah. Kita lihat kemarin, dulu kita kenal seperti Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahimahullah ta'ala. Beliau senantiasa berada pada saf terdepan dalam membongkar penyimpangan-penyimpangan Jama'atut Tabligh, penyimpangan-penyimpangan al-ikhwan, al-muslimun, kekeliruan-kekeliruan sururiyah dan yang lainnya. Pada masa itu beliau dimusuhi, ya. Beliau ketika menulis buku Al-Mawrid Al-Azm Az-Zulal, itu sebagian para ulama melarang untuk mencetak buku tersebut. Jangan dicetak, nanti memecah belah umat begini dan begini. Bangkit beliau mengkritisi seorang syekh tersebut dengan menulis buku yang berjudul Ar-Rad ala man mana'a tab'al kitab, dibantah oleh syekh rahimahullah ta'ala. Demikian juga ketika muncul pemahaman-pemahaman yang nyeleneh pada masa itu dari Sayyid Qutb, ya, dikumpulkan satu persatu akhta Sayyid Qutb, dibantah, ya, dan direkomendasi oleh para ulama seperti Syekh Dr. Rabi'us Sunnah Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Demikian juga para ulama yang lain di masanya seperti Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Beliau dengan tegas, beliau dikenal dengan seorang yang salabah di negeri Yaman, la yuhabi ahadan. Beliau tidak segan, beliau membantah Abdul Majid Az-Zandani, beliau membantah orang-orang yang menyimpang dari kalangan tokoh Ikhwanul Muslimin yang ada di negeri Yaman ketika itu. Demikian juga seperti di Jazair, Syekh Muhammad Ali Firkaus, di Mesir seperti Syekh Muhammad Said Roslan, dan masih banyak para masyayikh yang lainnya, ya. Demikian juga yang di Mekah, di berbagai negara bangkit mereka para ulama yang menyelamatkan umat ini, menjelaskan kepada umat penyimpangan-penyimpangan Ikhwanul Muslimin, penyimpangan-penyimpangan takfiri, khawarij dan yang lainnya. Qala Abul Mudhfar As-Sam'ani, berkata Abul Mudhfar As-Sam'ani rahimahullah fi kitabih Al-Intisar li ahli al-hadith. Kata As-Sam'ani rahimahullah ta'ala, wa'lam, ketahuilah, annaka, bahwasannya engkau, mata tadabbarta siratas sahabah, engkau tatkala engkau mentadaburi sirahnya para sahabat, wa man ba'dahum, dan tatkala engkau mentadaburi sirahnya orang-orang yang datang setelah para sahabat, minas salafis salih, dari kalangan salafus salih. Lihat kata Abul Mudhfar As-Sam'ani, ketahuilah ayyus salafi ayyus sunni, tatkala engkau mentadaburi sirahnya para sahabat, tatkala engkau mentadaburi sirahnya orang yang datang setelah sahabat. Siapa itu? At-tabi'un wa atba'ihim. Tatkala ditadaburi,
wajadtahum yanhauna an jidali ahlil bidah bi ablaghin nahyi. Niscaya engkau akan mendapati bahwasannya mereka telah melarang dari berjidal dengan ahlul ahwa'i wal bidah dalam bentuk larangan yang paling sangat mengena. Nah, itu jelas. Nggak usah jauh-jauh referensi kita. Antum ambil matan kecil di antara prinsip ini tadi, tidak berjidal, tidak berdebat dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, yaitu buku yang ditulis oleh Imam Ahmad yang dikenal dengan Usulus Sunnah. Apa kata Imam Ahmad? Termasuk min usuli ahli sunnati wal jamaah tarkul jidal wal mira' fid din. Meninggalkan jidal, meninggalkan debat dalam urusan agama ini tadi. Walaupun debat dirinci, ya, dirinci. Ada yang mazmum, ada yang mahmud, ada yang tercela, ada yang terpuji. Namun yang terpuji itu dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Ada ketentuan dalam syariat. Tidak setiap orang bisa berdebat. Ketika antum tidak mampu berdebat, tidak punya ilmu, ya, maka bisa menyebabkan antum sendiri akan jatuh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitab Fatwa Al-Hamawiyah, atau yang dikenal dengan Jawabul I'tiradat Al-Misriyah, beliau menyebutkan tidak setiap orang yang berilmu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak setiap orang yang berilmu itu bisa mengungkapkan ilmu yang dia miliki. Setiap orang punya ilmu, tidak bisa atau tidak setiap orang bisa mentakbir, mengungkapkan apa yang dia miliki. Iya apa tidak? Banyak kadang orang berilmu, tapi tidak setiap orang bisa menyampaikan dengan baik. Kalau bahasa kita sekarang ini, tidak setiap orang bisa public speaking, bisa ifhamun nas. Tidak setiap orang. Ada orang ilmunya banyak, tapi belum tentu dia bisa ifham, memberikan pemahaman, menyimpulkan, menyampaikan dengan baik, sehingga gampang mudah diserap oleh orang yang mendengar. Itu saja tidak setiap orang. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan tidak setiap orang yang berilmu dan mampu menyampaikan itu punya kemampuan untuk apa? Untuk memberikan rudud, bantahan. Nah, di sini kita bisa memahami, ketika kita tidak memiliki kemampuan dalam membantah, jangan paksakan diri untuk bantah-bantahan. Duduk yang manis, belajar yang manis, ngajar yang manis, itu jauh lebih afdol. Ini tidak masuk dalam bab ar-rudud. Bantah tidak bisa, ya akhirnya apa? Nanti dia sendiri yang akan jatuh nanti di hadapan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kemudian beliau mengatakan wala yarawna radda kalamihim bidalail al-aql. Wa innama kanu idza sami'u biwahidin min ahlil bid'ah azharu at-tabarri minhu wa nahu an-nasa an mujalasatihim wa muhawaratihim wal kalam ma'ahu wa rubbama nahu anin nadhar ilaihi. Masya Allah, kata Abul Mudhfar As-Sam'ani, mereka as-salafus salih, ya, wala yarawna, tidak memandang, tidak menganggap, ya, radda kalamihim, membantah kalam-kalamnya ahlul ahwa'i wal bid'ah tersebut bidalail al-aql, dengan dalil akal. Nah, itu yang tepat ya ikhwan, ya. Dalam membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah yang mereka suka menggunakan akal, bantalah dengan dalil syar'i. Jangan gunakan dalil akal. Kalaupun antum ingin menggunakan dalil al-aql, yaitu aklun sahih, akal yang sehat, maka antum tambahkan dengan dalil syar'iyah. Ini yang benar. Kenapa? Kalau antum sering menggunakan dalil akal, tidak antum hiasi dengan dalil syar'i, akal kita itu terbatas, ya, akal terbatas, sehingga akan ada pada puncaknya akal antum mentok, ya, untuk membantah tersebut. Tapi kalau dengan dalil syar'i,
maka tidak akan mungkin bisa dipatahkan, karena dalil syar'i selalu berada pada al-haq, berada pada kebenaran. Namun yang jadi permasalahan, yang sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak setiap orang mampu mengeluarkan istinbat dari dalil syar'i tadi di dalam memberikan bantahan. Kemudian juga mereka para salafus saleh, ya, prinsip mereka, apabila dulu mereka mendengar salah seorang dari kalangan ahlul bid'ah ada di tengah-tengah mereka, azharu at-tabarri minhu, mereka para salafus soleh menampakkan at-tabarri, berlepas diri dari ahlul bid'ah tersebut, tidak berloyalitas. Ada prinsip al-bara', ya, dari ahlul bid'ah. Serta mereka nahau an-nas an mujalasatihim, melarang umat manusia dari duduk-duduk bermajelis dengan ahlul bid'ah. Wa muhawaratihim, melarang dari bermuhawarah, berdiskusi, berdialog, ngobrol, apalagi kalau ngopi bareng. Wal kalam ma'ahu, ya, tidak ada istilah ngobrol bareng, ngopi bareng dan yang lainnya dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Wa rubbama nahu 'anil nazar ilaihi, bahkan sebagian salaf dulu terkadang melarang an-nazar ilaihi, jingok bae dak galak. Bayangkan. Sampai seperti itu loh Pak Romi, ya, melihat ahlul bid'ah pun tidak mau. Itu di kalangan salaf, ya. Itu prinsip mereka di zaman dahulu. Kalau kita kadang yang seperti ini bukan terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah, ya, tapi terhadap sesama ikhwan salafi, ya, cuman kecewa karena ndak kelop dalam pengaturan pondok pesantren, kecewa sama ustadznya, ya, karena ustadznya buka sekolah ada bayaran bulanan, kecewa begini dan begini, ya, begitulah manusia, tidak lepas dengan penuh kekecewaan. Kemudian wa qala Syekh Abdul Latif Ibni Abdurrahman Al-Syekh rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman Al-Syekh rahimahullahu ta'ala, dimna tahdzirihi min ba'dhi dhalin min ahli bidah, pada bagian tahdzir beliau terhadap sebagian orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlul bid'ah. Kata Syekh Abdul Latif Ibnu Abdurrahman Al-Syekh, beliau mengatakan, wa minas sunanil ma'thura an salafil ummah wa a'immatiha, termasuk sunnah-sunnah yang ma'thurah, yang diriwayatkan dari salaf umat ini dan para a'immahnya, para tokoh-tokohnya. Wa an imamis sunnah Abi Abdullah Ahmad ibni Muhammad ibni Hanbal qaddasallahu ruhahu, at-tashdidu fi hajrihim wa ihmalihim wa tarki jidalihim wa tirahi kalamihim wa taba'udi anhum hasabal imkani wa taqarrubi ila Allahi bi maqatihim wa dhammihim wa aibihim. Kata Syekh Abdul Latif, termasuk sunnah yang diriwayatkan di kalangan para salaf, di antaranya yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Apa itu? At-tashdid fi hajrihim, sangat keras di dalam memboikot ahlul ahwa'i wal bid'ah. Wa ihmalihim, menyingkirkannya, menyepelekannya, meremehkannya. Wa tarki jidalihim, serta meninggalkan berdebat bersama mereka. Wattirahi kalamihim, membuang ucapan pendapat-pendapat ahlul bid'ah, lalu usah diambil ya ikhwan. Wattaba'udi anhum hasabal imkan, serta yang diriwayatkan dari kalangan salaf berupaya untuk menjauh dari mereka sesuai dengan kondisi kemampuan.
bisa menjauh-menjauh. Tidak bisa temenan, udah jangan temenan. Wa taqarrubi ila Allahi bimaqtihim, serta yang diriwayatkan dari kalangan salaf yaitu at-taqarrub, ya, wa taqarrubu, itu bacanya ya ikhwan, ana ulangi, at-tashdida atau at-tashdidu fi hajrihim wa ihmalihim, ya. Sampai situ boleh antum atofkan. Wa tarki jidalihim wa tirahi kalamihim, ngatof ke situ semua tidak masalah. Jadi wa at-tashdidu fit taba'udi anhum hasabal imkan, bisa karena semakna itu ya, antum atofkan sana karena ucapan atau tindakan tegas. Wa taqarrubu ila Allahi bimaqtihim wa dhammihim wa aibihim, nah itu kita rofakkan ya. Wa taqarrub, dan bertaqarrub kepada Allah dalam bentuk membenci mereka, murka kepada mereka, dalam bentuk mencela mereka, dalam bentuk mengkritisi mereka. Nah itu para ulama salaf. Jadi salaf, tindakan mereka tatkala mengkritisi, tatkala membantah ahlul ahwa'i wal bid'ah, tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu poin lagi, satu kalam lagi, nukilan. Wa qala Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala. Berkata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala, wal muradu bi hujrani ahlil bid'ah, dan yang dimaksudkan dengan menghajar ahlul bid'ah al-ibti'adu anhum wa tarku mahabbatihim wa muwalatihim wassalamu alaihim atau wassalami alaihim wa ziyaratihim wa iyadatihim wa nahwi dzalik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, maksud dari tindakan menghajar, memboikot ahlul bid'ah yaitu al-ibti'adu anhum, menjauh dari mereka, wa tarku mahabbatihim wa muwalatihim, serta meninggalkan mencintai mereka, meninggalkan berloyalitas terhadap mereka, wassalamu alaihim, meninggalkan mengucapkan salam kepada mereka, wa ziyaratihim, serta meninggalkan mengunjungi mereka, wa iyadatihim, ya, membesuk mereka ketika mereka sakit, wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Itu bentuk boikot terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah, ya. Tidak mendekat dengan mereka, tidak gabung dengan mereka, ya, tidak salam sama mereka, tidak mengunjungi mereka, tidak juga membesuk mereka ketika sakit. Wa hujranu ahlul bid'ah wajibun, menghajar ahlul bid'ah hukumnya wajib, hukumnya wajib liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kata Allah Azza wa Jalla, kalian tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, yaitu orang-orang yang bercinta, berkasih sayang, berloyalitas, saling mengasihi terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, ahlul ahwa'i wal bid'ah digolongkan sebagai orang yang membangkang terhadap Allah dan Rasulnya. Mereka lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil syar'i. Wali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hajara Ka'ab ibn Malik wa sahibaihi hina takhallafu an ghazwati Tabuk. Di antara dalil yang lain, dalil yang menunjukkan disyariatkan hujrani ahlul bidah adalah tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memboikot, menghajar Ka'ab ibn Malik dan kedua temannya tatkala mereka tertinggal dari perang Tabuk. Ada 3 orang, siapa itu? Ka'ab ibn Malik, singkatannya itu Makkah. Ka'af itu Ka'ab ibn Malik. Makkah pakai hak, ya. Mim itu Murrah, kaf Ka'ab, ha itu Hilal.
Tiga orang ini tadi. Wa anta tara ittifaqahum ala hadzal asl hatta ghada syi'aran lahum. Kata Syekh Khalid ibn Qasim Ar-Radadi, engkau melihat bagaimana ittifaqnya mereka para ulama salaf di atas prinsip yang satu ini. Hatta qada syi'aran lahum, sehingga prinsip yang satu ini berubah menjadi syiar bagi salaf. Wa qad ittakhadhu manhajan bayyinan fi iqamati hadzal asl, dan sungguh mereka para salaf telah mengambil prinsip yang jelas di dalam menegakkan prinsip yang satu ini. Fakana ta'amuluhum ma'a ahlil bid'ah waz-zigh wad-dhalal yashmal iddata ma'alim la'alla min ahammiha, sehingga ta'amul, ya, muamalah mereka para salaf bersama ahlul bid'ah, bersama ahlul zigh wad-dhalal mencakup beberapa pilar, beberapa simbol. La'alla min ahammiha, barangkali di antara yang terpenting dari sikap salaf terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah adalah poin-poin berikut ini. Nah, beliau menyebutkan bagaimana kesimpulan ta'amul salaf terhadap ahlul ahwa'i wal bid'ah. Beliau sebutkan satu persatu di sini sesimpel mungkin. Ada berapa ini? 1, 2, 3 ya. Wallahu ta'ala shawab. Mungkin insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Alhamdulillah.